dalam Bapak Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memulai renungan hari ini. Mari satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Saya kami mengucap syukur kehadiran Tuhan, sebab pada saat ini Tuhan, Kau masih memberi kami kesehatan, Kau masih memberi kekuatan, Kau masih memberkati setiap pekerjaan kami, Kau memberkati setiap usaha apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau memberkati keluarga kami, rumah tangga kami. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu Tuhan, atas cintamu Bapa yang senantiasa Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau mengerti setiap rinduan hati kami saat ini Tuhan. Biar Kau memilih hati kami satu persatu Bapa. Biar apa yang kami rindukan pada saat ini boleh Kau jawab Tuhan. Dan biarlah Kau mau sempurnakan hati kami Tuhan, dapat menyembah memuji memuliakan nama pada hari. Ya Bapa, kami menyerahkan kami mengambil pelayanan malam hari ini Tuhan, dan dari main musik dan sinar berjaga sini sosial, lebih hamba yang menyampaikan berkat firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, agar segala kesucian kami beriman kami berlayak di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang sungguh besar atas kami. Kau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala-galanya. Biarlah Engkau mengakhiri benar-benar pada kami pada hari ini Tuhan. Inilah hati kami Bapa yang selalu menyembah puji kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau
biarlah kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah Kau sendiri memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita doa sembahyang kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya. 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 Kita bersama kita
firman Tuhan pada malam hari ini. Beberapa kau bertanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berikan kami kesempatan untuk mengalami yang indah. Kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan pengorbanan. Tuhan yang akan tengah kami Tuhan.
Bapa yang Maha Baik, Bapa Allah yang Maha Kuasa, Bapa Allah yang Maha Heran, kembali kami datang menyembah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan puji dan syukur ke hadapan Bapa, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadat firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Bapa. Tuhan sendiri yang senantiasa memimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih. Kami persembahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur ke hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan buat kita untuk bersama-sama beribadat ke hadapan Tuhan. Walaupun saat-saat ini keadaan seperti saat ini pula, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita tetap dilimpahi anugerah oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita senantiasa mengingat-ingat kasih-Nya Tuhan kepada kita. Pada saat ini kita hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema bersukacita senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan cemas, tegang, kebencian, kepahitan yang berlarut-larut dapat menimbulkan gangguan pada tubuh. Misalnya sakit mah, tekanan darah naik, sehingga mudah terjadi serangan jantung atau stroke. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran bisa memperpendek umur. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita, Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Amin. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang dapat mengubah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu saudaraku yang terkasih, biarlah kita tetap berlandaskan dengan firman Tuhan saja. Dalam era globalisasi ini, di mana persaingan bertambah ketat, penyakit-penyakit jenis ini cenderung meningkat. Itulah sebabnya obat yang banyak atau lebih dapat dikatakan paling banyak diresepkan oleh dokter adalah obat penenang. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, sebaliknya adalah perasaan gembira, tentram akan membuat tubuh kita semua makin sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita semua boleh bersyukur ke hadapan Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh fungsi organ-organ tubuh kita bisa berjalan optimal dan selaras. Itulah jikalau kita tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya tidak salah apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 17 ayat yang 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tetap bergembira walaupun di dalam keadaan apa yang ada. Seperti pada saat-saat ini, ombak gelombang angin ribut, badai menerpa, sakit penyakit datang silih berganti. Tapi kita mau hadapi dengan gembira, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti hanya firman Tuhan yang baru kita dengar. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Haleluya. Di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 4 yang keempat berbunyi, mengajak kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, di dalam menghadapi apapun juga selama kita hidup di dunia yang penuh dengan susah, kita harus tetap bersukacita, ditandaskan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Orang percaya yang hidupnya dekat dengan Tuhan pasti tidak akan kekurangan damai dan sukacita. Sebab Dia, Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah Raja damai. Haleluya. Kita akan melihat di dalam Alkitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Kita ulangi lagi. Sebab seorang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat atau mengingat kembali mengenai orang yang percaya yang tidak bisa bersukacita. Pasti bermasalah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, orang percaya yang tidak bisa bersukacita pasti bermasalah. Kalau fokus hidup kita pada Tuhan, saudaraku yang terkasih, pasti selalu bersukacita. Tetapi ingat, kalau fokus pada hal-hal yang lain, suasana hati kita naik turun. Suasana hati kita bimbang, takut, dan khawatir. Biarlah kita mengarahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seperti hanya Rasul Paulus dan Silas, pada saat di dalam penjara tetap bisa bersukacita. Ia memuji nama Tuhan, menyembah, berdoa, memuji nama Tuhan, menyembah dan berdoa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Rasul Paulus dan Silas merasakan mujizat daripada Tuhan, merasakan keajaiban daripada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang Jemaat Galilea, patutlah kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, memelihara kita, tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Di dalam keadaan apapun juga, di dalam kita menerima, ditimpa oleh bahaya apapun juga, Tuhan Yesus Kristus tetap memelihara dan mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dalam hal ini kita harus memilih untuk bersukacita atau tidak. Berarti kita memilih yang bersukacita. Karena bersukacita adalah anjuran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengeluarkan kata-kata dengan iman. Bila jiwa kita sedang tertekan dan gelisah, marilah kita berharap kepada Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Haleluya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ayat ini menandaskan dan mengingatkan bagi kita semuanya, agar supaya kita tetap bersyukur ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah harapan hidup kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita tetap bersyukur ke hadapan Tuhan. Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita semua. Tuhan tetap memperhatikan kita semua, pribadi lepas pribadi. Walaupun kita tinggal di rumah saja, tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu biarlah kita tetap bersukacita di dalam Dia, karena Dia adalah juru selamat kita. Haleluya. Jangan mau bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu dan kesehatanmu. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11 berbunyi demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebahagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ditandaskan firman Tuhan saat ini. Jangan mau bersusah hati, kita semua harus tetap bersukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Sukacita daripada Tuhan adalah kesehatanmu, dan sukacita daripada Tuhan adalah perlindunganmu dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat ini. Tuhan senantiasa mengingatkan bagi kita semuanya agar kita tetap bersukacita senantiasa. Karena sukacita adalah kesehatan buat kita. Sukacita adalah kesembuhan bagi kita daripada Tuhan. Dan sukacita dari Tuhan adalah perlindungan buat kita semua, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu pada saat ini tetap bersyukur ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan tetap mengingatkan bagi kita, kita harus tetap hidup dengan bersukacita senantiasa. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan
memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas
korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kembali kami datang menyembah hadapan Tuhan, kami bersyukur. Tuhan sudah memimpin ibadat kami pada saat ini dari permulaan sampai penghabisan. Kami bersyukur atas sabda malam jam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat pada saat ini. Sehingga umat GPI Galilea merasakan bahwa Tuhan senantiasa tetap memelihara kami, memberkati kami, menganjurkan kepada kami supaya kami tetap hidup dengan bersukacita senantiasa. Kembali kami menyerahkan Tuhan sidang Jumat tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami bersyukur dengan melalui sabda Tuhan saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang ada masalah Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden, para petinggi dari pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa keadaan pada saat ini Tuhan yang selalu mencekam, mengkhawatirkan, selalu menjadi takut, tapi kami percaya Tuhan Yesus, umat-Mu yang percaya ke hadapan Tuhan, yang mempunyai iman, Tuhan dijauhkan dari takut, jauhkan dari gelisah. Tetap semangat. Terima kasih Tuhan. Tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter medis yang menangani pasien-pasien begitu banyak. Tuhan tolong memberkati para dokter medis, perawat kesehatan. Tolong Tuhan naungi, lindungi, jaga, beri iman yang kuat. Apa yang dikerjakan selalu merasakan mendapat berkat daripada Tuhan.
dijauhkan para medis dokter dari segala sakit penyakit, biar menunaikan tugasnya yang luhur sampai selesai dan boleh bertemu dengan keluarganya di dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Umat sidang jemaat semua Tuhan memberkati Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan memberkati. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anakku, sidang jemaatku yang sudah mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Bapa, terima kasih. Terpujilah bagi nama Tuhanku sampai selama-lamanya. Saat yang indah kami menanti berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami pada malam jam ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang heran dan ajaib. Haleluya. Amin.